Sejarah kontroversial Ratu Farida dari Mesir. Safinaz Zulfikar lahir pada 5 September 1921 di Alexandria. Ayahnya, Yosef Zulfikar Pasha, adalah seorang hakim asal Turki, sementara ibunya Zainab Said merupakan lady in waiting atau dayang Ratu Nazli Sabri. Dari pihak ibu, paman Safinaz merupakan artis dan pengacara Mahmud Said, sementara kakeknya adalah mantan Perdana Menteri Mesir Muhammad Said Pasha. Safinaz menempuh pendidikan dasar di Congregation of Our Lady of Zion di Alexandria, sebuah sekolah yang dijalankan oleh biarawati Prancis. Safinaz yang berusia 15 tahun bertemu Raja Farouk pertama kali dalam perjalanan ke London pada tahun 1937. Masa itu, orang-orang Mesir sangat terpesona dengan raja baru mereka dan rakyat segera memanggil Farouk dengan Raja Sungai Nil dan Raja tercinta. Tinggi Farouk muda mencapai 6 kaki, bahu tegap, tampan, dan banyak yang menganggapnya sebagai model pria muda muslim yang tampan. Tidak mengherankan, ayahnya yang merasa keluarganya memiliki bentuk tubuh cenderung kegemukan, berusaha menjaga pola makan sehat Farouk, serta memberinya pola diet ketat. Farouk muda yang tampan juga berhasil merebut perhatian Safinaz. Raja Farouk I tumbuh menjadi remaja manja dan glamor. Sementara banyak warga Mesir kelaparan, Farouk dilaporkan makan 600 tiram seminggu. Tidak puas dengan hal ini, ia juga membeli mobil berwarna permen merah, kemudian menuntut agar tidak ada orang lain yang mengecat mobilnya dengan warna yang sama. Raja Farouk I membawa penjaga bersenjata dari 30 orang Albania guna berjaga di sekelilingnya setiap saat, mengatakan ia hanya mempercayai warga negara Albania di hidupnya. Gaya hidup Farouk yang mewah membuat ibunya janda Ratu Nazli Sabri dengan cerdik mengusulkan pernikahan Farouk dengan rakyat biasa atau golongan menengah ke atas untuk menghilangkan popularitas raja boros di masyarakat. Ibu Suri menginginkan calon menantu yang cantik, polos, luas, naif, dan baik hati, di mana semua kriteria ini ia dapatkan di Safinaz. Ketika Farouk mulai merayu calon pengantinnya, gadis tersebut tampak glamor. Pangeran tampannya tiba di pesta ulang tahunnya yang ke-16 dengan Alfa Romeo sebelum berlutut di depan semua tamunya untuk menyatakan cinta. Farouk bahkan memberi Safinaz nama baru, Farida, karena ia percaya nama berinisial F akan membawa keberuntungan. Awalnya ayah Safinaz marah besar, serta memprotes rencana pernikahan mereka karena usia putrinya yang baru 17 tahun. Tetapi, keluarga Farouk dengan cerdik memberi ayah Safinaz gelar Pangeran Pasha untuk membungkamnya. 24 Agustus 1937, Mesir bersukacita ketika Raja Farouk mengumumkan pertunangannya dengan Safinaz Zulfikar, seorang perempuan sederhana, serta putri seorang hakim yang rendah hati. Mereka adalah pasangan muda, di mana usia Farouk hanya berselisih 1 tahun dengan istrinya ketika ia menikah, yaitu 18 tahun. 20 Januari 1938, Raja Farouk menikahi Ratu Farida di Istana Quba di Kairo dalam upacara kerajaan yang mewah. 2 hari setelah pernikahan, Raja memperkenalkan Ratu baru kepada publik dengan tampil bersamanya di balkon kerajaan, di mana kebiasaan ini adalah hal yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Safinaz Zulfikar resmi berganti nama menjadi Farida sebagai nama aslinya, sesuai dengan konvensi penamaan kerajaan yang diprakarsai oleh Raja Fuad I, bahwa anggota keluarga kerajaan harus memiliki inisial yang sama. Ratu Farida terlahir dalam budaya di mana menjadi ibu adalah satu-satunya prioritas seorang wanita, serta melahirkan pewaris tahta menjadi sangat penting. Namun, karena meningkatnya pengaruh barat, peran ibu negara dan ratu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Paham emansipasi wanita telah menyebar di kalangan elit Mesir serta keluarga kerajaan karena dianggap sebagai tanda modernitas, serta cocok untuk digunakan dalam representasi keluarga kerajaan di dunia barat. Berbeda dengan pendahulunya, Ratu Farida tidak hidup dalam pengasingan, tetapi diberi peran publik. Sisa wanita di harem kerajaan
dibebaskan dari pengasingan setelah suksesi Raja Farouk. Pernikahan Raja Farouk dan Ratu Farida sendiri digunakan sebagai simbol citra modern Mesir yang ingin diberikan oleh monarki di setiap publisitas resmi. Pasangan muda ini secara resmi digambarkan sebagai dua orang yang revolusioner, terbuka, pernikahan monogami, dan pasangan ideal elit Mesir. Posisi ibu negara dan ratu menjadi posisi kehormatan yang terkait dengan tugas representasi publik, seperti menghadiri amal, penggalangan dana, peringatan, serta menerima pejabat asing. Ratu Farida menerima Ketua Masyarakat Bulan Sabit Merah dan juga Presiden Kehormatan Persatuan Feminis Mesir dan Aliansi Wanita Baru. Ratu Farida juga pelindung perusahaan pemandu gadis Mesir yang memiliki peran penting di masyarakat. Kemewahan pesta pernikahan serta peran penting Farida sebagai ratu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan guna menghasilkan ahli waris. Dan disinilah masalah dimulai. Ratu Farida segera hamil. Yang terlahir bukanlah bayi laki-laki seperti harapan Farouk, melainkan bayi perempuan yang ia beri nama Princess Ferial. Farouk yang menjadi seorang ayah di usia 18 tahun memberikan respon yang kurang menyenangkan atas kelahiran putrinya. Well, ia mungkin belum dewasa sepenuhnya. Raja menghibur dirinya sendiri bahwa ia dan Ratu Farida memiliki banyak waktu untuk mendapatkan seorang putra. Tetapi ia juga tahu bahwa sepupunya Pangeran Muhammad Ali masih berada di belakangnya untuk menjadi pewaris tahta. Untuk Ratu remaja Farida, masalah belum berhenti sampai di sana. Ia mungkin menjadi perempuan paling beruntung yang telah dipilih Ibu Suri Nazli Sabri dari kerumunan calon pengantin Raja Farouk. Tetapi, Ibu Suri segera menghadapi kenyataan jika Farida bukanlah menantu yang bisa ia kendalikan dengan mudah. Kedua ratu itu saling membenci satu sama lain, dan bahkan surat kabar selalu menjadikan perseteruan mereka sebagai skandal publik yang memalukan. 7 April 1940, Ratu Farida kembali melahirkan bayi perempuan lagi yang ia beri nama Princess Fauzia Farouk. Kali ini, Raja Farouk tidak hanya marah pada ratunya, tetapi juga dirinya sendiri. Banyak orang Mesir percaya bahwa jika seorang pria tidak bisa menghasilkan anak laki-laki, berarti ia bukanlah seorang pejantan, dan Raja Farouk akan membuktikannya. Raja Farouk berkonsultasi dengan dokter tentang kesuburannya, dan ia bahkan mulai makan makanan tertentu untuk meningkatkan kejantanannya. Raja Farouk kehilangan pola diet ketatnya dan menjadi sangat terobsesi dengan makanan pria penambah stamina, di mana ia mengembangkan bulimia atau makan secara berlebihan tetapi memuntahkan kembali makanannya. Raja Farouk gemar mengadakan pesta makan dan menghabiskan seluruh hidangan sendiri sesudahnya. Disinilah berat badan raja menjadi semakin tidak terkontrol. Dengan suaminya yang lepas kendali dan terobsesi mendapatkan bayi laki-laki, Ratu Farida mungkin telah berselingkuh dengan aristokrat Mesir Wahid Yusri yang membuat Farouk marah sekaligus malu. Tidak lama kemudian, Farouk juga menemukan fakta bahwa ibunya yang janda berselingkuh dengan guru lamanya, Pangeran Ahmad Hassanin. Setelah menemukan ibunya dan Pangeran Ahmad Hassanin yang saling membaca Al-Quran di kamar tidur, Raja menodongkan pistol ke Hassanin, lalu mengancam ibu dan selingkuhannya. Raja Farouk berkata, "Kalian mempermalukan kenangan ayahku, dan jika aku mengakhirinya dengan membunuh salah satu dari kalian, maka Tuhan akan memaafkan aku." Untungnya, Farouk berhasil mengendalikan dirinya. Selama periode pernikahannya yang memburuk, Ratu Farida semakin pensiun dari kehidupan publik. Raja Farouk dilaporkan mulai memiliki banyak selir, tidak peduli pada Farida, mengucilkannya dari resepsi, dan pada suatu acara, ia malah menghadiri pesta Princess Sifakiar Ibrahim dengan salah seorang selirnya. Farouk secara berani menaruh selirnya di samping Perdana Menteri Nurukasi Pasha yang membuatnya tersinggung. Untuk sejarah lengkap daftar selir-selir fenomenal Raja Farouk I, bisa kalian dapatkan di video saya sebelumnya. Raja Farouk dan Ratu Farida telah hidup dalam kesengsaraan sejak kelahiran putri kedua mereka, dan Farouk segera membuat penemuan yang suram. Ia mengetahui dengan pasti
bahwa istrinya berselingkuh dengan pelukis Inggris Simon. Raja menjadi sangat marah dan Simon bahkan harus melarikan diri dari Mesir. Tepat setelah mengungkap perselingkuhan istrinya, Farouk mendapat kabar baik dan buruk sekaligus. Ratu Farida hamil di waktu yang sangat mencurigakan bagi Farouk dan orang lain. Bahkan, musuhnya Miles Lamson dengan sinis mengucapkan selamat kepada Farouk dan ia berharap anak itu adalah laki-laki dan anak itu sebenarnya miliknya, bukannya anak Simon atau Wahid Yusri. Tanggal 15 Desember 1943, Ratu Farida melahirkan seorang putri lagi, Princess Fadia. Karena Raja Farouk telah melakukan semua yang diperintahkan oleh dokter, ia memutuskan jika masalah ini pasti kesalahan Farida, bukannya dia. Farouk menuduhnya jika Farida secara fisik tidak dapat memberinya anak laki-laki. Kini, Farouk menjadi sangat putus asa dan ia mengambil keputusan yang menghancurkan, di mana ia menceraikan Ratu Farida. Raja Farouk merawat dua putri pertama mereka, sementara Farida merawat putri bungsu setelah perceraiannya. Well, mungkin Farouk masih ragu jika Princess Fadia bukanlah putri kandungnya. Ratu Farida sangat populer di masyarakat dan perceraian mereka menjadi skandal besar. Negara-negara barat menaruh antipati yang besar, baik karena betapa mudanya Farida serta kecantikannya. Raja Farouk bahkan mendengar orang-orang mencibirnya di depan umum seperti bioskop Kairo karena masalah ini. Doria Syafiq memandang perceraian kerajaan serta pilihan Farida untuk meninggalkan pernikahan yang tidak bahagia merupakan panggilan kepada wanita Mesir untuk memperjuangkan hak mereka serta membebaskan diri mereka sendiri. Sebagai imbalan atas kebebasannya, Farida menyerahkan tahta. Dan apa yang dilakukan mantan ratu adalah salah satu gerakan tertinggi emansipasi di sejarah wanita Mesir. Farida tinggal di Mesir sampai 1964, kemudian ia menetap di Lebanon, di mana ia melihat anak-anaknya setelah hampir 10 tahun. Farida tinggal di Paris sampai ia kembali ke Mesir pada 1974, di mana monarki Mesir telah digulingkan dan saat itu berada di bawah kepresidenan Anwar Sadat. Farida tetap tidak menikah setelah perceraian dan pada akhir 1960-an ia mulai melukis dan memiliki pameran pribadi di Eropa dan Amerika Serikat. Farida dirawat di rumah sakit pada September 1988 karena masalah kesehatan termasuk leukemia, pneumonia, dan hepatitis. Farida dimasukkan ke dalam perawatan intensif dan mengalami koma. Farida akhirnya meninggal pada 16 Oktober 1988 di usia 67 tahun. Menurut kalian, pantaskah Ratu Farida menjadi orang yang disalahkan ketika ia tidak bisa memberikan Mesir pewaris tahta laki-laki? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.